suara yang lihat. Karena kita pakai masker yang saya jelaskan itu adalah tujuan supaya saya tidak menularkan. PPKM, bagaimana nih Pak? Apakah ada dampak atau mungkin ada penurunan secara signifikan Pak? Ya, selamat siang. Ya, kalau secara data lengkapnya saya tidak bisa sampaikan, tapi kalau dari ya, selamat siang, bahwa ya kalau secara dampak dari darurat PPKM, ya kami tidak bisa secara data ya, karena itu kan harus Setangsel atau dinas kesehatan lah yang bisa memberikan informasi. Tapi kalau dari segi beberapa permintaan kamar di rumah rawat COVID ini, sudah berbedanya adalah kalau awal-awal itu kan itu klaster keluarga. Kalau saya lihat kakek, nenek sampai cucu pun ada satu rombongan. Tapi kalau sekarang lebih kepada individu. Kemudian sporadis yang meminta dirawat di RRC pun kelihatan sekarang udah tidak lagi segencar awal. Sekarang udah mulai per individu kelihatan. Memang kalau waiting list masih di angka 30-an ya, 30 orang. Kira itu. Terus Pak, kemudian dari okupansinya Pak saat ini Pak? Jadi perlu sampaikan baru malam COVID ini sampai hari ini dari tahun yang lalu ya diresmikan 14 April ini sudah merawat 3.593 orang. Nah, sudah pulang ini dengan hari ini ada 37 orang yang pulang, 3.194 orang. Nah, yang masih dirawat sekarang 249 orang. Tapi waiting list kelihatan ada 30 orang sampai 40 orang. Iya Pak, untuk rencana pembuatan tenda darurat nih Pak, bagaimana Pak persiapannya Pak? Ya, jadi memang dalam menghadapi bencana apapun ya, termasuk kan ini COVID-19 ini kan bencana non alam ya, berarti harus disiapkan ya mode kayak rumah sakit lapangan sebetulnya ya, karena kita istilahnya mitigasi harus jelas, sehingga air bagaimana yang positif secepatnya dipisahkan dari yang sehat. Kemudian yang positif ini pun kita pantau, kita awasi, jangan sampai masuk perburukan. Nah, kalau pada saat perburukan bagaimana secepatnya dirujuk ke sarana yang lebih lengkap. Tapi dengan lonjakan kasus ini kan hilir, ya tempat rujukan itu penuh. Nah, ini permasalahannya. Artinya berarti harus ada tempat transit sebetulnya. Sehingga masyarakat yang tertular itu bisa ditangani lebih awal. Dan pendekatan psikologis itu juga yang tidak kalah pentingnya gitu. Ya, jangan sampai sudah positif, bingung kemana, sulit mencari rujukan, ya kembali lagi stres, bahkan bisa sampai ke depresi kan karena bingung. Nah, ini akan imunitas tidak terbangun secara maksimal. Nah, konsep itu, maka waktu itu sudah mulai dibicarakan bagaimana kalau ada tempat transit istilahnya, ya, sehingga akhirnya pada saat ada hambatan di dalam rujukan itu bisa dibawa dulu ke tenda yang menjadi rumah sakit lapangan ke transit. Sebenarnya itu konsepnya. Rencananya 20 ya, 20 tempat tidur hingga bisa 45 sampai 60 ya. Dan ada berapa tenda tuh Pak ini di dalamnya? Ada 3 tenda. Ya, ini sedang tahap fasilitas oleh Dinas Bangunan ya, untuk boleh baik dasarnya, kemudian nanti fasilitas AC-nya. Nah, tinggal nanti dengan teknis kan dengan Dinas Kesehatan ya, untuk oksigen dan lain sebagainya, atau lebih tepatnya BHD lah, bantuan hidup dasar kan yang harus ada dilengkapi, belum tenaganya. Nah, sekarang permasalahannya juga kan ini tim Dinas Kesehatan termasuk puskesmas ini banyak yang sedang harus isoman dulu. Nah, ini yang situasi juga nih, jadi memang ya nanti Dinas Kesehatan yang akan secara teknisnya bagaimana operasional. Ya, ini secepatnya ya. Jadi kalau saya ingin minggu depan sudah bisa operasional. Walaupun memang tetap kelihatan Pak Wali Kota kan ingin memfungsikan lebih optimal Rumah Sakit Serpong Utara dan juga kelihatan Rumah Sakit Pondok Aren. Ya, saya kira semua sarana harus kita siapkan. Ya.